Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 223. Kitabu Asroris Shaumi, seputar rahasia puasa. Nah, kita sudah sampai di pemahaman ulamaul akhirah terkait maksud daripada puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian maqasid, ini versi ulamaul akhirah ya. Wa yufhimuna, dan telah memberikan pemahaman siapa ulamaul akhirah, annal maksudah, terhadap sesungguhnya yang dimaksud, minas shaumi, dari puasa, at-takhalluqu, ialah berakhlak, bikhuluqin, dengan satu akhlak, min akhlaqillahi azza wa jalla, dari beberapa akhlaknya Allah. Wa huwa, dan bermula khuluq, ialah as-somadiyatu, akhlak somadiyah, menjadi tumpuan yang lain untuk bergantung pada si shaim itu sendiri, sebagaimana Allah menjadi tumpuan bergantungnya para makhluk terhadapnya. Jadi orang yang berpuasa itu maksudnya seperti itu. Tujuannya agar si shaim, orang yang berpuasa, ya kita lah bisa berakhlak dengan satu akhlak dari beberapa akhlaknya Allah, yaitu akhlak somadiyah. Kita bukan hanya bergantung pada Allah, tapi juga menjadi tempat orang lain untuk bergantung pada kita. Orang lain minta, kita suka menolong orang lain, membantu orang lain, menjadi tempat tumpuan orang lain minta tolong pada kita. Jangan hanya ingin dibantu saja, tapi harus membantu pada yang lain. Wal iktida'u, dan juga maksud puasa ialah mengikuti, bermakmum, bil malaikati, terhadap beberapa para malaikat, fil kafih, di dalam mampu mencegah diri, anis syahwati, dari mengikuti beberapa syahwat, bihasbil imkani, dengan menghitung imkan, kemampuan, kapasitas, kemampuan, fa innahum, karena sungguhnya al malaikah, munazzahuna, ialah disucikan, anis syahwati, dari beberapa syahwat. Ini tujuan puasa juga. Selain at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillah, yaitu as-samadiyah, kita juga harus, si shaim dengan puasa harus mampu beriktida, bermakmum, mengidolakan beberapa malaikat, yaitu dari sisi bermakmumnya, dari sisi kemampuan para malaikat untuk mencegah dirinya dari urusan syahwat pribadi, keinginan pribadi. Jadi yang dilakukan malaikat itu tiap hari hanya yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh dirinya sendiri, tapi yang diinginkan oleh Allah. Bihasbil imkan. Para malaikat itu munazzahun anis syahwat, disucikan dari syahwat. Wal insanu, dan bermula manusia, kata Al-Ghazali, rutbatuhu, ialah bermula tingkatannya al-insan, fauqa rutbatil bahaimi, ialah berada di atas tingkatannya, makomnya binatang. Kenapa? Liqudratihi, karena kemampuannya al-insan, binuril akli, dengan cahaya akal, ala kasri syahwatihi, atas memecah syahwatnya al-insan. Manusia derajatnya berada di atas derajatnya binatang. Kenapa? Karena punya kemampuan luar biasa dengan sebab nurul aklinya itu, sehingga mempunyai kemampuan lain dari binatang, cahaya akalnya, untuk dapat kasri syahwah, memecahkan syahwat. Kalau binatang ya gak bisa memecahkan syahwatnya, gak bisa. Maka tiap hari binatang itu sibuk dengan keinginannya sendiri. Tidak pernah ada binatang sibuk dengan keinginannya Tuhan, kan? Ataupun keinginannya siapalah. Sibuk dengan keinginannya sendiri. Meskipun itu makanannya anaknya, ya tetap dirampas. Yang penting perutnya sendiri gitu. Waduna rutbatil malaikati. Jadi binatang tidak punya nurul akli, hanya manusia yang punya. Maka manusia kalau dilihat dari situnya, dari sisi itu, maka berada di atas rutbahnya bahaim, binatang. Waduna rutbatil malaikati, dan berada di bawah rutbah derajatnya malaikat. Meskipun manusia ini berada di atasnya binatang, tapi manusia berada di bawahnya malaikat. Kenapa? Listila isyahwati, karena penguasaan beberapa syahwat alaihi, atas insan. Karena manusia ini dikuasai oleh syahwat, syahwat tabiatul abdan, syahwatnya perangkat fisik ini, syahwatnya mata, syahwatnya telinga, keinginannya mulut, keinginannya tangan, keinginannya kemaluan, keinginannya perut, keinginannya kaki, dan semacamnya. Maka berada di bawah derajatnya para malaikat.
Wa qaunu dan juga keberadaannya al-insan mubtalan ialah diuji bimujahadatihi dengan memerangi syahwat. Ini realitanya. Manusia memang dicipta untuk agar selalu diuji dengan mujahadati syahwat, untuk memerangi syahwat. Jihad akbar. Fakullaman hamaka, maka ketika insan menjadi asyik, menjadi enak fi syahwati dalam beberapa urusan syahwat, in hatta maka menjadi turun siapa al-insan ila asfalis safina, menuju derajat yang paling rendah. Wal tuhiqu, dan akan disamakan siapa al-insan bi ghumaril bahaimi. Ini ghumar ya, bi ghumaril bahaimi, dengan beberapa komunitas binatang. Jadi ketika manusia asyik, insan itu asyik dengan urusan syahwat, ambisi, ingin ini, ingin itu, mau ini, mau itu, maka kalau selalu asyik dengan urusan seperti itu, maka insan akan turun ke asfalis safilin, derajat paling rendah. Wal tuhiqah, dan akan disamakan, disamaratakan bi ghumaril bahaimi, dengan komunitas binatang. Wa kullama qama'ah, dan ketika manusia dapat menghabiskan ataupun memusnahkan ataupun menolak, melindungi dirilah asyahwata terhadap beberapa syahwat. Wa kullama qama asyahwati, ketika manusia berhasil menjajah syahwatnya justru, ataupun mengendalikan syahwatnya, irtafa'ah, maka akan menjadi naik sabal insan ila a'la illiyin, menuju derajat yang paling tinggi, surga illiyin. Wal tuhiqu, dan akan disejajarkan siapa al-insan bi ufukil malaikati, dengan ya derajatnya para malaikat, wilayahnya para malaikat, kalau mampu menjajah ataupun menguasai syahwatnya, akan naik ke a'la illiyin, itu al-insan itu. Wal malaikatu, dan bermula malaikat muqarrabuna, ialah didekatkan minallahi, dari Allah azza wa jalla. Malaikat itu selalu didekatkan dengan Allah. Walladzi, dan bermula orang yaqtadi, yang mengikuti siapa alladzi bihim, terhadap al malaikah, wa yatashabbahu, dan menyerupai siapa alladzi bi akhlaqihim, dengan beberapa akhlaknya malaikah. Yuqarrabu, ialah maka didekatkan juga siapa alladzi minallah azza wa jalla, dari Allah, kaqurbihim, sebagaimana dekatnya malaikah. Jadi orang kalau ikut jejaknya para malaikah, menyerupai akhlaknya al malaikah, maka akan sama nanti, mendapatkan sama dengan para malaikat, yaitu muqarrabun, didekatkan juga dengan Allah, menjadi dekat sebagaimana dekatnya malaikat dengan Allah. Fa inna syabiha, karena sesungguhnya yang serupa, yang diserupai, minal qaribi. Fa inna syabiha, karena sesungguhnya yang menyerupai, minal qaribi, dari yang dekat, yang menyerupai. Katakanlah kita menyerupai malaikat, amin semua, meniru akhlaknya malaikat, yaitu tidak terjajah oleh syahwat, malah menjajah syahwat, maka qaribun, dia akan dekat juga, si sabih tadi. Walaysa, dan tidak ada al-qurbuh, apa kedekatan, tamah ialah menjadi sempurna, apa al-qurbu bil makanih, dengan tempat, bal akan tetapi bisifati, dengan beberapa sifat. Kedekatan itu bisa menjadi sempurna ketika kita mampu merubah sifat, bukan merubah tempat, tapi merubah sifat. Dari sifat kebinatangan kita rubah menjadi sifatnya malaikat pada diri kita. Sifat-sifat kebinatangan itu dibuang. Wa idza kana, dan bila ada hadza, apa ini keterangan lah, atau wa idza kana, bila ada hadza sirri shaumi, apa ini rahasia puasa, inda arbabil albabih, ialah berada di sisi orang yang mempunyai akal, wa ashabil qulubi, dan juga orang yang mempunyai mata hati. Fa ayu jadwan, maka apalah itu kemanfaatan. Fa ayu jadwa, maka apalah itu kemanfaatan. Li ta'khiri uklatin, untuk mengakhirkan makan, wa jam'i uklataini, mengumpulkan dua makan, indal isya'i, ketika isya, ma'al inhimaki, disertai dengan asyik fi syahwati, dalam beberapa urusan syahwat, al-ukhra, di sisi yang lain, tulan nahar, di sepanjang siang. Apakah ada kemanfaatan? Enggak ada. Meskipun sudah paham suruh suami begini, tapi tidak ada perubahan dari sifat. Walau kalian bila ada limislihi, bagi umpamanya takhiri uklatin jadwan, apa kemanfaatan, fa ayu maknan, maka apakah ada makna? Liqauli sallallahu, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin, banyak dari orang yang berpuasa, laisa tidak ada lahu bagi shaim, min shaumihi, dari puasanya si shaim, illal ju'u, kecuali hanya tinggal laparnya, wal atsyu, dan tinggal hausnya. Banyak ada orang yang berpuasa, dari puasanya itu hanya tinggal laparnya, tinggal hausnya, enggak ada mutu, enggak ada nilai.
Walihada, dan karena ini keterangan, qala berkata Abu Darda, siapa Abu Darda? Apa kata Abu Darda? Ya habbaza, duh sungguh bagus, bagusnya naumul akyasi, tidurnya orang yang cerdas, wafit ruhum, dan berbukanya akyas, kaifala yu'ibuna, bagaimana dapat tidak menimbulkan aib, celah akyas itu. Saumal hamqa, terhadap puasanya orang yang bodoh. Wasaharuhum, begitu juga meleknya aksi akyas. Kata Abu Darda, wala zurratun, dan sungguh ataupun demi satu biji jagung min zawi yakinin, dari orang yang mempunyai keyakinan, wa taqwan, dan ketakwaan, afdalu, itu lebih utama, wa arjahu, dan lebih unggul, min amsal jibali, dari beberapa perumpamaan gunung, ibadatan, dari sisi ibadahnya, mil mughtarrina, daripada beberapa orang-orang yang tertipu, kata Abu Darda. Walidzalika, dan karena itu, karena keterangan ini, pemahaman ini, telah berkata ba'dul ulama, siapa sebagian ulama, kam, banyak, min shaimin, dari orang yang berpuasa, muftirin, yang merusak, yang membatalkan puasanya, wa kam, dan banyak, min muftirin, dari orang yang membatalkan puasanya, shaimin, yang berpuasa. Ini jadi ada shaim muftir, ada muftir shaim, ada orang berpuasa tapi merusak puasanya, ada orang yang rusak puasanya tapi dia berpuasa, muftir shaim. Ada shaim muftir, ada muftir shaim. Waduh, seperti apa ini? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tambahan ilmu, hikmah, dan hikmah yang agung, yang luhur bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.